Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Armiliasari, NIM 2022 1011 0311 418 angkatan 2022 dari kelas G mata kuliah Penologi Viktimologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yaitu tentang sistem peradilan pidana di Indonesia dilihat dari perspektif viktimologi. Topik ini menjadi sangat penting karena praktik peradilan di Indonesia selama ini masih lebih menitik beratkan kepada pelaku kejahatan. Negara melalui polisi, kejaksaan, melalui hakim, dan lembaga pemasyarakatan cenderung fokus pada bagaimana pelaku ditangkap, diadili, dijatuhi hukuman, dan kemudian dibina. Dan sementara itu, korban yang justru mengalami penderitaan langsung akibat kejahatan seringkali tidak mendapatkan perhatian yang layak. Pertama-tama kita akan membahas tentang konsep viktimologi dan pentingnya bagi sistem peradilan. Viktimologi adalah cabang ilmu dari kriminologi yang khusus mempelajari korban kejahatan. Ilmu ini menyoroti mengapa seseorang bisa menjadi korban, bagaimana interaksi antara korban dan pelaku, serta bagaimana sistem hukum memperlakukan korban. Sebelum viktimologi berkembang, sistem hukum pidana cenderung memandang korban hanya sebagai alat bukti atau saksi. Dengan kata lain, korban hanya ditempatkan sebagai pelengkap untuk membantu negara menghukum si pelaku. Kondisi ini memunculkan fenomena yang disebut dengan secondary victimization atau viktimisasi kedua, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat proses hukum yang tidak berpihak. Misalnya seperti korban kekerasan seksual yang harus berulang kali menceritakan kejadian traumatis di depan aparat hukum, atau korban penganiayaan yang tidak memperoleh perlindungan sehingga merasa dirinya tidak aman. Dalam perspektif viktimologi, korban seharusnya diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak. Mereka adalah pihak yang berhak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Oleh karena itu, viktimologi mendorong sistem peradilan pidana untuk tidak hanya menitik beratkan pada pembalasan atau penghukuman, tetapi juga memperlihatkan kebutuhan korbannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut konsep integrated criminal justice system atau sistem peradilan pidana terpadu. Ada 4 pilar utama yang menjalankannya. Selain 4 lembaga utama ini, ada juga lembaga pendukung seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang disingkat sebagai LPSK. Namun, jika kita amati, keempat pilar utama tadi masih lebih banyak berorientasi kepada pelaku. Polisi lebih sibuk mengumpulkan alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jaksa fokus membuat surat dakwaan dan menuntut hukumannya, dan hakim menimbang pembuktian untuk menjatuhkan vonis hukumannya, sedangkan lembaga pemasyarakatan menekankan pembinaan pelaku agar kembali ke masyarakat. Dalam proses tersebut, kepentingan korban, terutama hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi, perlindungan, serta pemulihan psikologis belum benar-benar menjadi prioritas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak-hak korban dalam undang-undang. Untuk menjawab kelemahan itu, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini menjadi tonggak penting bagi perlindungan korban kejahatan. Dalam undang-undang tersebut, korban memiliki hak-hak khusus. Mereka berhak mendapatkan perlindungan keamanan agar tidak mengalami intimidasi dari pelaku atau pihak lain. Mereka juga berhak memperoleh informasi tentang perkembangan kasus yang sedang berlangsung sehingga tidak merasa diabaikan. Selain itu, korban berhak atas restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku, dan kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara jika pelaku tidak mampu membayar.
Korban pun memiliki hak untuk mendapatkan layanan medis seperti bantuan psikologis dan rehabilitasi sosial. Untuk memastikan hak-hak itu berjalan, dibentuklah LPSK yang bertugas memberikan perlindungan fisik, bantuan hukum, hingga pendampingan medis dan psikologis. Misalnya, korban kekerasan dalam rumah tangga atau korban perdagangan orang dapat meminta perlindungan ke LPSK agar merasa aman dalam menjalani proses hukum. Kemudian saya di sini juga akan membahas tentang tantangan perlindungan korban di Indonesia. Meskipun kerangka hukum yang sudah ada, pelaksanaan masih jauh dari harapan. Banyak korban yang pada kenyataannya tidak mendapatkan restitusi maupun kompensasi. Proses birokrasi yang berbelit-belit sering membuat korban enggan memperjuangkan haknya. Di samping itu, aparat penegak hukum belum semuanya memiliki perspektif yang ramah terhadap korban. Kemudian, saya juga akan menjelaskan tentang restoratif justice sebagai pendekatan baru. Untuk memperbaiki kelemahan sistem yang terlalu pelaku sentris, belakangan ini mulai berkembang pendekatan yang disebut dengan restoratif justice. Pendekatan ini berusaha menggeser orientasi hukum pidana dari sekedar menghukum pelaku ke pemulihan korban dan masyarakat. Restoratif justice membuka ruang dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat. Korban diberi kesempatan menyampaikan perasaan dan kerugian yang dialaminya. Pelaku diberi ruang untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, serta masyarakat pun dilibatkan untuk mendukung terciptanya harmoni kembali. Dengan cara ini, sistem hukum tidak hanya memutus perkara secara formal, tetapi juga mengobati luka sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan. Di Indonesia, restoratif justice mulai sudah diterapkan, terutama dalam perkara anak, tindak pidana ringan dengan kasus-kasus yang memungkinkan adanya perdamaian. Kepolisian, kejaksaan, dan bahkan pengadilan kini memiliki pedoman untuk menyelesaikan perkara dengan cara yang lebih adil bagi korban. Meskipun penerapannya masih terbatas dan membutuhkan pengawasan agar tidak disalahgunakan. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan analisis sistem peradilan pidana dan viktimologi. Jika kita analisis sistem peradilan pidana di Indonesia dari perspektif viktimologi sedang dalam tahap transisi. Di satu sisi, hukum kita sudah memulai mengakui hak korban melalui undang-undang dan lembaga khusus seperti LPSK. Namun, di sisi lain juga praktik penegakan hukum masih menunjukkan orientasi yang kuat terhadap pelaku. Perkembangan positif seperti adanya restitusi, kompensasi, perlindungan keamanan, serta layanan psikologis merupakan langkah awal yang baik. Namun, masalah klasik seperti keterbatasan dana, aparat hukum yang belum peka terhadap korban, dan budaya hukum yang masih formalistik membuat perlindungan korban belum maksimal. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendamping, dan masyarakat sipil untuk benar-benar menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses peradilan pidana. Yang terakhir, saya akan menarik kesimpulan, yaitu sebagai kesimpulan, sistem peradilan pidana di Indonesia masih sangat berorientasi pada pelaku, tetapi perlahan mulai bergeser dengan memperhatikan kepentingan korban. Viktimologi memberikan kita perspektif bahwa korban tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai saksi atau alat bukti, melainkan sebagai manusia yang memiliki hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Undang-undang perlindungan saksi dan korban, peran LPSK, serta penerapan konsep restoratif justice adalah tonggak penting dalam memperkuat posisi korban di Indonesia. Tantangan besar ke depan adalah bagaimana memastikan perlindungan itu benar-benar efektif, sehingga korban tidak lagi menjadi pihak yang terlupakan atau terabaikan.
melainkan menjadi pusat perhatian dalam mencari keadilan. Demikian paparan saya mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia dilihat dari perspektif viktimologi. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua semakin memahami bahwa keadilan tidak hanya milik pelaku yang dihukum, tetapi juga milik korban yang dipulihkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.